Kali ini gua bakal review ayam yang bener-bener lagi jadi favorit gua banget nih. Seperti yang kalian tahu ya, gua udah review banyak banget ayam dari harga kayaknya termurah 100 ribuan sampai 33 juta. Nah, ini harganya nggak nyampe segitu. Tapi ayam ini lagi jadi favorit gue dan gue akan jelaskan kenapa. Jadi, halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Sennheiser IE600 yang menggunakan single dynamic driver dan harganya adalah sekitar 13 jutaan. Sebelumnya thank you dulu untuk Bass Audio Indonesia yang udah support untuk review unit ini, dan juga kalau kalian tertarik dengan review gue dan juga pingin membeli barang ini, bisa di pre-order di Bass Audio di lokasi-lokasi berikut untuk Jakarta dan juga Bandung. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Sennheiser sendiri sangat membanggakan build quality dari housingnya IE600 ini karena dia menggunakan zirconium alloy dari Heraeus Alloy Technology, di mana katanya teknologi ini bisa membuat bahan yang lebih kuat daripada baja, dan juga dia dibentuk dengan 3D printing. Jadi buat gue ini sesuatu teknologi yang cukup wow ya. Sebenarnya ini kecil gini dan berasa metal, berasa kuat. Dan tambahan lagi katanya ini space grade. Dan selain IE600, produk yang menggunakan teknologi seperti ini adalah di kepala bor dari Mars rover dari NASA. Jadi dipakai untuk ngebor di Mars sana dari peralatan NASA. Buat gua tuh sesuatu yang wow juga ya. Gua nggak tahu apakah bertahan lama, tapi anyway yang mereka tuliskan itu sesuatu yang wow banget dan memang berasa di tangan gua. Ini jelas bahan metal yang kuat dan ada apa ya, kayak tekstur yang grainy seperti ini. Tapi di bagian nozzle-nya sendiri rasanya cukup tipis ya. Bukan cukup tipis, ini lihatnya nozzle-nya agak pendek. Dan gue rasa bahannya terbuat dari plastik. Lalu kemudian kalau kabelnya sendiri ini mirip seperti Air M9-nya. Gue rasa biasa aja kabelnya. Nggak terlalu ada gimana-gimana. Tapi agak nyebelin karena lihat, kalian pakai ear guide yang ada kawatnya di sini. Dan ini kawat setelah gue bentuk beberapa kali itu kayak rada merenggang sendiri, ngegedein sendiri gitu. Jadi kayak gue mesti bengkokin lagi, mesti bengkokin lagi. Itu agak menyebalkan. Dan juga yang gue kurang suka dari Sennheiser ini, dia pakai pin MMCX-nya itu dia bukan pin MMCX biasa. Nih gue contohin ini. By the way kan kalian dapat dua kabel ya, ini satu lagi yang point 4,4. Dia pakai MMCX, di mana MMCX-nya itu kalau misal dibandingin sama ini tin T2 Plus ya. Gue coba boot nih ya. Ini gue contohin, si MMCX-nya Sennheiser ini lebih panjang sedikit dibandingin si tin T2 Plus, di mana kalau gue cobain pakai MMCX manapun itu nggak bisa karena dia emang emang kabel sendiri gitu. Jadi kalau kalian pengen beli kabel third party untuk Sennheiser itu hati-hati deh, karena pinnya ini bukan pin biasa. Ayam gue yang lain juga nggak ada pakai yang bisa pakai pin lain gitu untuk Sennheiser ini. Rada nyebelin di situ aja. Lalu kemudian untuk jacknya sendiri sih biasa aja. Jadi agak nyebelin di bagian MMCX-nya, tapi housingnya itu sih mantep banget. Dan satu lagi yang juga gue ngerasa gue kurang suka adalah di bagian ear tips-nya. Nah, ear tips bawaannya tuh begini nih, yang silikon. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi gue coba pakai cahaya ya, flash. Semoga kalian bisa lihat, itu ada foam-nya. Tuh lihat ya, ada lapisan foam-nya ini. Jadi ini kan tipe yang bukan ear tips biasa. Jadi kalau kalian cobain pakai ear tips lain, suaranya pasti agak berbeda. Nah, untungnya gue lebih suka pakai suaranya pakai ear tips yang lain. Nanti akan gue jelaskan. Untuk fitnya sendiri seperti yang gue jelasin tadi, gue sebenarnya kurang suka pakai ear tips bawaannya karena pinggirannya ini yang kayak umbrella partnya itu, pinggirannya ini kayak sangat-sangat tipis dan gampang pokoknya intinya nggak terlalu enak di kuping gue, kayak gampang berubah gitu loh secara positioningnya. Jadi gue sendiri kurang suka pakai ear tips bawaannya sayangnya. Jadi gue pakai ear tips yang Akustone AET08 ataupun Final Audio Type I, dua-duanya itu bisa gue rekomendasikan kalau kalian cobain Sennheiser IE600 ini ya. Dan fittingnya sendiri sebenarnya untuk housingnya itu sangat nyaman karena dia agak lumayan masuk ke kuping gue, lihat ya. Dia kecil banget dan masuk tuh, bener-bener kayak ngikutin ya. Tuh masuk banget sini. Tapi yang gue kurang suka ya tadi ear guide tuh, gue bilang ini tuh lumayan
gimana ya, gue ubah kayak gini, gue udah bengkokin lagi, nanti lama-lama tuh kayak dia ke atas sendiri gitu loh. Jadi agak nyebelin situ. Jadi gue nggak terlalu bisa jepit kuping gue sininya, dan juga secara kabel ini dia lumayan kaku dan agak mikrofonik. Jadi fitnya itu paling enak sebenarnya di bagian housingnya aja. Gue mau sedikit apresiasi untuk Sennheiser untuk frekuensi response-nya, channel match kanan kirinya itu nyaris perfect, bisa dibilang 90%, persis sama ketika pakai ear tips, bukan ear tips bawaannya. Gue rasa ketika pakai ear tips bawaan tuh foam-nya agak nggak seimbang gitu ya, jadi agak berbeda frekuensi response-nya. Tapi kalau pakai tips AET08 ataupun pakai Vinyl Audio itu perfect, nyaris perfect match 99,9%. Kanan kiri matching channelnya luar biasa banget, jadi quality control yang bagus. Lalu kemudian beralih untuk bentuk frekuensi response-nya sendiri sih, gue anggap ini sebagai tipe V-shape. Kelihatan bagaimana dia punya bass, terutama dia kayak terus naik sampai sub bass, dan kemudian treble vokalnya sebenarnya lumayan mengikuti garis pinna gain yang neutral, mirip kayak IF neutral. Sementara untuk treble-nya sendiri agak naik di sekitar area mid to high treble. Jadi bisa dibilang ya dia kayak U-shape sih. Kayak dia punya penekanan ujung ke bass yang dalam sama ujung treble yang cukup tinggi. Tapi di tengah-tengahnya itu cukup netral aja. Untuk bahas tipe suara dari Sennheiser IE600 ini, rasanya gue perlu sedikit flashback menjelaskan tentang tipe-tipe driver dan kenapa gue sangat suka ya sama IE600. Jadi gue udah beberapa kali ngomong di beberapa review atau live gitu, buat gue tipe driver yang paling natural suara, yang paling kayak mendekati apa yang gue denger di dunia nyata gitu, kayak waktu gue main piano ataupun gue ikutan band, itu gimana pun adalah dynamic driver. Makanya gue punya IM yang rada mahal-mahal, rada tinggi, multiple driver yang banyak drivernya, balancer meter, pakai dynamic bassnya atau gimana, tetap gue punya satu dynamic driver yang buat gue salah satu yang paling natural gitu, si Tanjim Oxygen. Tapi gimana pun Tanjim Oxygen tidak punya resolusi dan juga level detail itu sebaik dengan IM multiple driver. Seperti contohnya kayak for acoustic 4P itu, buat gue itu dia seperti multiple driver yang bagus gitu ya. Bassnya pakai dynamic driver, kemudian mid to treble-nya pakai balancer mature yang timbrenya cukup bagus. Cuman tetap aja ada rasa sedikit inkoherensi di situ. Ada rasa kayak kurang harmonis lah overall dibandingin single driver doang gitu, masih ada. Walaupun secara detail, secara teknikalitas itu overall lebih bagus. Tapi gue selalu punya kekangenan balik lagi ke si Tanjim Oxygen ini, walaupun gue punya Sennheiser Sony IE-M9 ini, IR-M9 yang harganya kan 17 juta dan menggunakan 5 balancer mature. Cuman gue selalu ngerasa memang dia walaupun dia balancer mature yang sangat mendekati dynamic driver ya, buat gue tetap tidak bisa senatural Tanjim Oxygen. Tapi sayang Tanjim Oxygen dibanding sama Sony IR-M9 ini teknikalitasnya udah kayak jauh banget lah. Ini jauh lebih detail segala macam. Nah tapi jadi gue ngerasa habis itu planar driver itu yang bisa lumayan mendekati apa yang gue mau. Koherensi single driver, koherensi satu driver doang, tapi secara teknikalitas lumayan mampu bisa mengejar yang multiple driver. Secara resolusi dan speed itu bisa cukup mengejar. Jadi gue ngerasa dulu adalah mungkin rasanya masa depan memang adalah planar driver. Tapi Sennheiser membuktikan gue salah. Sennheiser IE600 ini punya timbre yang organik, timbre yang natural banget, dan koherensi ala single driver. Tapi teknikalitasnya secara overall resolusi itu bisa di atas 7Hz Timeless atau Shure S12. Jadi gue sangat wow, single dynamic driver ternyata masih bisa di-push lagi. Dan gini loh, single dynamic driver memang ada yang teknikalitasnya tinggi banget kayak Dita Truth. Cuman somehow yang teknikalitasnya tinggi itu somehow suaranya biasanya tipis-tipis dan lumayan metalik timbrenya. Nah ini enggak, jadi teknikalitasnya bagus, koheren, natural. Itu yang gue ngerasa ini nih yang gue cari gitu loh. Nggak perlu sampai multiple driver berbelas-belas driver. Ya gue nggak bakal nyangkal itu pasti biasanya level separasinya lebih tinggi. Tapi overall resolusi, detail, naturalnya yang gue dapet ini udah kayak ya oke banget. Gue sampai gue bisa lupain yang lain lah ketika gue dengerin si Sennheiser IE600 ini. Bahkan gue nyetel ini
cuman pakai Apple dongle ke iPhone 13 gue. Dan easy to drive dia, jadi nggak perlu sampai perlengkapan gue yang yang DAC ampli gue mesti bawa kemana-mana gitu. Cukup pakai HP aja, suaranya juga cukup bisa gue nikmatin. Jadi gue bakal ngomong itu dulu. Sekarang gue akan breakdown dulu. Untuk suaranya ini masih yang tadi gue bilang, masih agak U-shaped ya. Jadi salah satu yang lu bakal nyadar adalah di bagian bassnya. Dan bagian bass ini mungkin untuk kalian yang bukan pecinta bass mungkin bakal agak takut karena elevasi bassnya gede di frequency response. Tapi gue akan kasih tahu ke lu karena dia bassnya cukup cepet sebenarnya. Gue nggak ngerasa bassnya seperti yang dilihat di frequency response segitu gedenya gitu ya. Enggak, dan tentunya itu tergantung juga dengan tip pilihan kalian dan juga di seberapa deep masukinnya. Semakin dalam biasa semakin ngebass yang gue pakai ini, karena itu gue sendiri pakainya nggak dalam-dalam banget karena gue sendiri bukan basshead ya. Tapi mungkin kalau kalian yang basshead pengen ngerasain bass yang dalam, cepat, tetap berasa punchy dan juga lu dapetin tekstur yang agak goyang gitu ya, agak agak kayak mantul gitu, lu tetap dapetin di Sennheiser IE600 ini. Bahkan ketika gue dengerin double pedal, itu tuh bassnya tuh kayak effortless banget. Dia cepet, dia dalam, dia gebuk. Gue udah ngomong ini kayak fun dan nyaris nggak ada celah gitu. Dia overall natural banget, tapi fun, energik, dan bisa sampai dalam. Ini gue dengerin mau EDM, mau pop, itu energik semuanya, asik sampai dalam. Cuman memang dia mungkin decay-nya itu loh, gara-gara cepet. Mungkin kalau lu suka yang tebel banget bassnya, ini enggak, gue nggak bisa bilang ini bassnya tebel, tapi gebuknya itu loh, gebuknya dalam, mukul, lalu kemudian bisa cepet. Itu yang gue sangat bilang ini hebat gitu ya secara bass. Dan mid range di bagian mid range ini sebenarnya bukan sesuatu yang wow banget, karena buat gue dia very balanced. Yang gue suka tuh very balance. Lo mau dengar vokal cowok, mau dengar vokal cewek, itu semuanya berasa natural. Nggak pernah gue ngerasa dia shouty, nggak pernah gue ngerasa dia ketebelan atau ketipisan. Overall very good balance. Tapi memang nggak maju aja. Jadi buat kalian yang pecinta vokal yang pengen vokalnya maju banget, ini nggak. Tapi secara balancing, tekstur vokal, lalu kemudian bersihnya, pengucapan kata-kata, ini sebenarnya sangat-sangat bagus. Cuman nggak maju aja mungkin kalau untuk yang pecinta vokal gitu ya. Dan treble-nya, aduh, ini salah satu treble yang gue paling suka. Gue dengerin cymbal, itu bisa jernih, bisa nada tinggi, bisa kayak ada airy gitu, dengerin flute, dengerin biola, violin, itu setiap nadanya, dentingan nada tinggi-tingginya itu dapat semuanya, tapi nggak tajam, nggak metalik, dan ya smooth aja gitu. Ini buat gue genius banget, treble yang begini. I love it so much. Gue bener-bener suka performa treble-nya ini. Bahkan gue bisa ngomong secara overall tonal, ini sangat-sangat mendekati preferensi gue. Kalau misalnya gue ngomong, ya gue dapet bass yang asik, gue dapet bass yang fun dan cepet, jadi terkontrol. Gue mau dengerin lagu pop asik, tapi dengerin lagu double pedal gitu, buat lagu rock gitu, itu cukup bisa ngikutin, tapi nggak kehilangan tekstur dynamic bassnya itu. Vokalnya gue babat lagu apa aja bisa, dan treble-nya tetap energik. Sampai gue dengerin lagu-lagu jadul tuh gue bisa ngerasa, wah ini lagu jadul aja bisa bagus banget. Contohnya kayak gue play lagunya Run yang pandangan pertama ataupun Selamat Pagi, itu gue di semua ayam yang gue punya sekarang at least itu nggak ada yang seasik ini yang gue pengen bisa ikutan nyanyi gitu. Asik banget lah pokoknya pakai ini. Dan sekarang bahas teknikal, sayangnya tentu dia masih punya limitasi single driver, dimana kalau misalnya gue gambarkan ya, itu kayak misalnya dibandingin multiple driver ya, mungkin agak kurang agak kurang adil mungkin. Tapi kalau misalnya dibanding ARM9 ini yang pakai 5 driver, tetap kebayangnya tuh kayak lu pakai satu speaker yang sangat bagus kualitasnya, lu nada atas sampai nada bawah tuh dapet semuanya. Tapi gimana pun itu tetap 2 speaker di depan lu gitu. Tetap 2 speaker dibandingin sistem speaker yang walaupun satu-satunya itu tidak sebagus satu speaker itu, tapi dia punya 2 speaker treble doang, 2 speaker bass doang, 2 speaker mid range doang. Jadi tetap lu dapet sensasi lebih terpisah mungkin ketika lagunya ribet banget seperti lagunya Wagaki Band gitu ya. Itu kan banyak banget instrumennya di situ. Lu tetap ngerasa lebih terpisah-pisah itu di multiple driver kayak di
Sony IRM9 ini. Jadi kayak positioning imagingnya, oh ini datang dari kanan, oh ini datang dari kiri, oh ini datang dari atasnya, itu posisi atas, posisi bawahnya itu gue masih dapetin itu lebih di multiple driver. Dan juga secara soundstage yang sebenarnya memang ada hubungan dengan bentuk fisikal, karena ini juga kecil dan masuk banget ke kuping lu. Jadi dia tidak punya soundstage yang benar-benar nggak terlalu luas sebenarnya. Jujur aja bahkan di harga 13 juta mungkin ini yang terkecil yang gue pernah denger. Jadi kalau kalian punya yang suka soundstage gede banget, mungkin nggak kesini. Tapi buat gue dia mengkompensasi dengan sensasi 3D. 3D-nya itu tuh nggak lebar banget, tapi kecil, tapi lumayan kecil tapi realistis gitu. Kayak lu dapet satu bola tapi lu kayak masih bisa denger, oh bassnya terkontrol banget, lalu vokal juga di tengah banget, ada apa cymbal, treble dan hi hat juga itu yang kayak kelilingin kepala lu tapi di bola yang agak kecil. Jadi buat gua dia suaranya memang tidak terpisah ataupun tidak semegah mungkin multiple driver lain, cuman dia kayak sesuatu yang agak kecil tapi dia realistis. Itu yang mungkin kata-kata yang gue bisa omongin. Dia realistik banget, apalagi dengan tonalnya tadi dia yang buat gue timbrenya natural dan juga fun. Ini buat gue adalah sebuah really good package gitu. Nah sekarang gimana perbandingannya? Orang pasti nanya gimana perbandingan. Misal dibanding S8 yang gue sangat suka dulu, Moondrop S8. Moondrop S8 tetap berasa lebih tidak natural ya, jujur aja dibanding si Sennheiser IE600 ini. Karena dibanding sama ini aja, Tajam Oxygen, gue jelas ngerasa Tajam Oxygen lebih natural. Tapi detailnya setiap nada-nada upper mid range-nya si S8 itu jelas banget. Apalagi kalau kalian suka yang Harman signature ya secara suara. S8, tapi S8 itu ya sekali separasi mungkin lebih baik ketika banyak lagu. Cuman secara extension nada, gue jelas lebih ngerasa ada sub bass dan juga ada treble tinggi dan overall resolusi speed sama ini yang lebih berasa di IE600 ini. Gila, pokoknya gue bisa ngerasa begitu. Lalu satu driver doang gitu, dan ini kecil ayamnya. Nah kalau misalnya ditanya lagi dibandingin dengan Clairvoyance, maksudnya Clairvoyance kan harga 10 juta, ini 13 juta. Mungkin untuk beberapa orang Clairvoyance tetap lebih gampang direkomendasikan karena suaranya sangat gampang disukai gitu. Karena dia punya bass cukup gebuk, staging lebih megah, kemudian vokal mungkin lebih sweet. Tapi kalau gua ngomong suara yang lebih realistis, baik lagi itu Sennheiser IE600 ini jelas. Terutama treble-nya si Clairvoyance itu agak terlalu lembut lah buat gue untuk dengerin. Cymbal energinya itu, dynamics-nya agak kurang. Di sini tuh jelas banget. Sampai gue denger, wah banyak lagu itu cymbal-nya gue sangat-sangat suka. Dan misalnya dibanding dengan IM yang misalnya kita sebutkan harga 13 juta ya. Itu misalnya dibandingkan, bang mungkin naik dikit lagi bisa beli Monarch Mark II di harga 15 juta. Yang udah terkenal banget maksudnya di harga 15 juta gitu ya. Nah, sekali gue akan ngomong, kalau lu suka yang multiple driver, lebih kerasa kayak sensasi separasi atau wow-nya itu, lu mungkin lebih suka Monarch Mark II. Tapi kalau lu tanya gue, yang gue sebenarnya lebih mengincar realistic tonal gitu ya, karena gue sendiri suka ngeband atau apa gitu, gue pribadi bakal tetap pilih IE600 ini. Bahkan dibanding Sony IRM9 gue yang harganya 17 juta ini ya, ini tetap gue nggak akan bohong, walaupun ya ini kalau lu dengerin tuh kayak langsung lebih megah si M9 ini sih, nggak bohong, dan kayak lebih terpisah gitu dari mana datangnya suara, dari mana posisi bandnya itu tetap lebih dapat di M9. Tapi ini tetap lebih denger kayak lu denger dari speaker, sementara ini tetap lebih realistis kayak lu seolah manggung sendiri sama bandnya itu. Karena itu gue pribadi, walaupun gue bakal tetap rate-nya gue, kalau gue secara objektif, gue bakal ngomong M9 lebih baik. Tapi kalau gue sendiri gitu sebagai penikmat musik, gue hari-hari ini lebih enjoy di IE600 ini. Gitu. Jadi ini, ya makanya gue bilang ini adalah ayam favorit gue sekarang. Dan kalau misalnya pasti orang tanya juga, bang gimana dibandingin saudara-saudaranya sendiri, IE300 ataupun IE900. Nah kebetulan gue udah pernah cobain dua-duanya dan gue udah pernah bandingin juga di toko, tapi sama ini, jadi gue nggak bawa pulang ya. IE300
itu lebih V-shape lagi rasanya, vokalnya lebih mendelep, lebih mundur lagi. Tapi bassnya mungkin untuk bass head lebih suka di IE300 karena decay-nya lebih lambat, lebih tebel rasa bassnya itu. Tapi sisanya mid range to treble-nya itu buat gue jelas banget buat gue tuh lebih kasar, lalu kemudian tidak sedetail, jauh di level detailnya dibandingin si IE600 ini. Nah, IE900 ini adalah pilihan yang berbeda. Tapi kalau misalnya gue bandingin sama IE600 ini, lu bisa mungkin orang pilih IE900, mungkin juga suka IE600. Karena secara imaging, positioning suara gitu, ketika dengerin suatu band atau suatu orkestra, itu gue lebih dapet imaging itu ada di IE900. Oh, bassnya dari bawah, kemudian dari flute dari mana, itu lebih dapat di IE900 dan juga megahnya lebih berasa di IE900. Tapi IE900 itu lebih V-shape. Jadi IE300 sebenarnya upgrade-nya tuh kayak ke IE900. IE600 ini paling beda sendiri. Vokalnya paling maju sendiri. Dan buat gue overall, suara dia paling all-rounder. Gitu loh. Jadi ya, gue sendiri nggak bohong. Gue masih pingin IE900 karena megahnya di situ. Tapi kalau all-rounder, secara all-rounder, gue bakal masih pegang IE600 ini. Jadi gitulah, gue penjelasan lumayan panjang. Tapi gue jelasin bener-bener kenapa gue paling suka IE600 ini untuk sekarang. Jadi semoga kalian suka untuk review ini, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe, dan see you next time. Bye-bye.